Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Kahuripan. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan atau yang dikenal dengan nama Medang Kahuripan merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Timur, yang berpusat di Kahuripan, daerah Lembah Gunung Penanggungan, Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan Kahuripan mencakup wilayah dari Pasuruan dan Mojokerto di timur, hingga Madiun di barat. Daerah pantai utara Jawa, terutama Sidoarjo, Surabaya, dan Tuban menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Airlangga pada abad ke-11 Masehi atau tahun 1019 Masehi. Prabu Airlangga bukan hanya pendiri kerajaan, melainkan juga satu-satunya raja yang memimpin kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur Kerajaan Medang yang diperkirakan runtuh pada abad ke-10 Masehi atau tahun 1016 Masehi. Menurut carita Parahyangan, menyebutkan bahwa Kerajaan Kahuripan merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Medang. Pada tahun 1042 Masehi, wilayah kerajaan dibagi dua oleh Prabu Airlangga untuk kedua putranya menjadi Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Janggala. Berdirinya Kerajaan Kahuripan merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Kediri di Daha, dan Kerajaan Majapahit di Mojokerto. Menurut sejarah, berdirinya Kerajaan Kahuripan dapat ditelusuri dari peristiwa runtuhnya Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau Kerajaan Medang. Pada tahun 1016 Masehi, ibu kota Kerajaan Medang yang terletak di Watan atau sekarang sekitar Madiun diserang oleh Raja Wurawari dari Elwaram, sekutu Kerajaan Sriwijaya. Kala itu, kerajaan diperintah oleh Raja Dharmawangsa Teguh yang berkuasa antara tahun 985 Masehi hingga tahun 1017 Masehi. Akibat serangan tersebut, banyak pembesar kerajaan Medang tewas dalam pertempuran, termasuk Raja Dharmawangsa Teguh. Prabu Airlangga yang merupakan keponakan sekaligus menantu Raja Dharmawangsa Teguh, berhasil menyelamatkan diri ke dalam hutan. Bersama abdinya yang sangat setia yaitu Narotama, ia kemudian tinggal di hutan, dan berteman dengan para pertapa. 3 tahun berselang, Pendeta Siwa, Buddha, dan Mahabrahmana datang untuk memintanya melanjutkan kerajaan Medang. Setelah dinobatkan menjadi raja, Prabu Airlangga mendapatkan gelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikramatunggadewa. Karena kerajaan Medang telah hancur, Prabu Airlangga kemudian membangun kerajaan baru di Watan Mas. Ibu kota baru bernama Watan Mas terletak di dekat sekitar Gunung Penanggungan. Pada mulanya, wilayah kerajaan yang diperintah Prabu Airlangga hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan dan sekitarnya, karena banyak daerah-daerah bawahan kerajaan Medang yang membebaskan diri setelah keruntuhannya. Setelah kedatuan Sriwijaya dikalahkan Rajendra Koladewa, Raja Kolamandala dari Kerajaan Kola, wilayah Coromandel India di tahun 1025 Masehi, Prabu Airlangga baru bisa dengan leluasa membangun kembali dan menegakkan kekuasaan Wangsa Isyana di tanah Jawa. Nama kerajaan ini lebih dikenal dengan sebutan Medang Koripan, sedangkan di masa kerajaan Majapahit, Empu Prapanca juga menyebutkan wilayah Kahuripan dengan Jiwana, yaitu nama lainnya dalam bahasa Sansekerta. Pada abad ke-10 Masehi, Kerajaan Mataram kuno berpindah ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan ini dilakukan oleh Raja Kerajaan Mataram, yaitu Empu Sindok atau Rakai Hino Sri Isana tahun 929 sampai tahun 947 Masehi. Beberapa faktor penyebab perpindahan Mataram kuno ke Jawa Timur ialah karena sering terjadi perebutan kekuasaan, akibat peristiwa meletusnya Gunung Merapi, serta adanya potensi serangan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kahuripan mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Prabu Airlangga. Kerajaan Kahuripan di bawah kepemimpinan Prabu Airlangga banyak mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Seperti pembangunan berbagai bangunan, bendungan, pelabuhan, jalan-jalan yang menghubungkan wilayah pesisir dengan ibu kota, dan masih banyak lagi. Prabu Airlangga juga meringankan beban pajak rakyatnya yang sering terkena musibah.
Melemahnya kerajaan Sriwijaya pada tahun 1025 Masehi membuat Prabu Airlangga semakin leluasa memperluas dan memperkuat pengaruhnya. Prabu Airlangga menjalani beberapa peperangan, sehingga beberapa kerajaan di berbagai wilayah pun bisa ditaklukkan. Akan tetapi pada tahun 1031 Masehi, Prabu Airlangga kehilangan kota Watan Mas, karena diserang oleh raja wanita yang kuat, yaitu Dyah Tulodong, yang merupakan salah satu raja dari kerajaan Lodoyong atau yang sekarang wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Dyah Tulodong digambarkan sebagai ratu yang memiliki kekuatan luar biasa. Salah satu peristiwa sejarah penting adalah pertempuran antara bala tentara Prabu Airlangga yang berhasil dikalahkan oleh Dyah Tulodong. Pertempuran tersebut terjadi lantaran Dyah Tulodong berusaha membendung ekspansi Prabu Airlangga yang waktu itu sudah menguasai wilayah-wilayah di sekitar kerajaan Lodoyong. Bahkan di beberapa riwayat, diceritakan pasukan khusus yang dibawa Ratu Dyah Tulodong merupakan prajurit-prajurit wanita pilihan. Pasukan ini bahkan berhasil memukul mundur pasukan Prabu Airlangga dari pusat kota kerajaannya Watan Mas Jedong, Ngoro, Mojokerto di dekat Gunung Penanggungan hingga ke Patakan Sambeng, Lamongan, Jawa Timur. Setelah setahun kemudian, tepatnya pada penghujung tahun 1032 Masehi, pasukan Prabu Airlangga dari arah utara bergerak ke selatan menuju wilayah Lodoyong. Dyah Tulodong berhasil dikalahkan oleh Prabu Airlangga lewat pertempuran sengit. Tak lama kemudian, Prabu Airlangga menuju ke arah barat, Raja Wurawari pun berhasil ditaklukkannya, sekaligus membalaskan dendam Prabu Airlangga dan Wangsa Isyana. Prabu Airlangga juga berhasil mengalahkan Raja Wijayawarman, raja terakhir yang masih belum tunduk pada bulan Kartika tahun 959 Saka atau tanggal 10 November tahun 1037 Masehi. Sejak saat itu, wilayah kerajaan Prabu Airlangga mencakup hampir seluruh Jawa Timur. Prabu Airlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah, bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Kemudian pada tahun 1032 Masehi, Prabu Airlangga membangun istana dan ibu kota baru di wilayah Jenggala yang bernama Kahuripan, yang sekarang berpusat di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak saat itu, kerajaan yang dipimpin Prabu Airlangga lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kahuripan, sama halnya nama Singasari yang sebenarnya adalah nama ibu kota, lazim dipergunakan sebagai nama kerajaan yang dipimpin oleh Kertanagara. Pada tahun 1037 Masehi, dikeluarkan Prasasti Kusambian, yang memuat informasi mengenai Keraton Madander, yang diperkirakan sebagai lokasi dari Istana Prabu Airlangga yang terletak di sekitar Kabupaten Jombang. Prabu Airlangga naik tahta dengan bergelar Abhiseka, yang saat itu dikenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Selain itu, Prabu Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Pada tahun 1035 Masehi, Prabu Airlangga mengutus Empu Kanwa, pujangga kerajaan, untuk menyusun kitab Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawaca, sebagai kiasan Prabu Airlangga mengalahkan Raja Wurawari. Prabu Airlangga mulai mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya, yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain pada tahun 1036 Masehi, Prabu Airlangga membangun Sriwijaya Asrama, yang dibangun sebagai pusat pendidikan dan pengajaran keagamaan. Kemudian pada tahun 1037 Masehi, Prabu Airlangga membangun Bendungan Waringin Sapta untuk mencegah banjir musiman. Prabu Airlangga juga memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh, yang letaknya di muara Sungai Brantas, dekat dengan Surabaya sekarang. Selanjutnya membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. Serta berdasarkan Prasasti Pucangan, Prabu Airlangga meresmikan pertapaan Gunung Pucangan pada tahun 1041 Masehi. Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293 Masehi kembali memunculkan Kerajaan Kahuripan, yang memiliki sejarah sebagai kerajaan bawahan dari Kerajaan Majapahit. Singkat cerita, Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit menjadikan dua kerajaan sebagai bagian bawahan Kerajaan Majapahit. Kedua kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Kediri dan Janggala atau Kahuripan. Kerajaan Kediri di barat, sedangkan Kerajaan Kahuripan di timur,
dan Kerajaan Majapahit sebagai pusat kerajaan. Beberapa raja yang pernah menjabat sebagai Batara Kahuripan atau disingkat Bre Kahuripan, diantaranya Tribhuwana Tunggadewi, putri Raden Wijaya. Setelah tahun 1319 Masehi, pemerintahannya dibantu oleh Gajah Mada yang diangkat sebagai Patih Kahuripan, karena berjasa menumpas pemberontakan Rakuti, dan hal ini termuat dalam catatan para raton. Kerajaan Kahuripan mengalami keruntuhan yang ditandai dengan berakhirnya masa pemerintahan Prabu Airlangga pada tahun 1042 Masehi. Sebelum mengalami keruntuhan, berdasarkan prasasti Pamuatan dan Serat Calon Arang, di akhir masa pemerintahannya, Prabu Airlangga sempat memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Kahuripan ke Daha, yang sekarang merupakan wilayah Kediri, Jawa Timur. Keruntuhan ini disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan antara kedua putranya, raja yang sebenarnya adalah Putri Airlangga. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Canet tahun 1021 Masehi, hingga prasasti Pasar Legi tahun 1043 Masehi adalah Sangramawijaya Tunggadewi, yang menjadi putri mahkota sekaligus pewaris tahta istana kerajaan Kahuripan, tetapi dirinya memilih untuk mengundurkan diri dan menjalani kehidupan suci sebagai seorang pertapa biksuni dengan bergelar Dewi Kili Suci. Sebelum turun tahta, pada akhir tahun 1042 Masehi, atas saran penasihat kerajaan sekaligus gurunya Empu Barada, Prabu Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua bagian. Bagian barat yaitu wilayah Panjalu yang beribu kota di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya, kemudian wilayah bagian timur yaitu Janggala yang beribu kota di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan. Setelah turun tahta, Prabu Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa hingga wafat sekitar tahun 1049 Masehi. Menurut Serat Calon Arang, Prabu Airlangga kemudian bergelar Resi Erlangga Jatiningrat, sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Prasasti Gandakuti tahun 1042 Masehi yang menyebut gelar kependetaan Prabu Airlangga adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Menurut prasasti Pasar Legi tahun 1043 Masehi, baik Prabu Airlangga maupun Sangramawijaya Tunggadewi masih aktif menjalankan pemerintahan, mengikuti penyebutan gelar kependetaan Prabu Airlangga yaitu Resi Aji yang juga berarti sebagai Raja Pendeta. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Prabu Airlangga dan putrinya masih memegang kekuasaan tertinggi sekalipun hidupnya sudah terbagi dengan kegiatan non-duniawi. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah Kerajaan Kahuripan. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.